Kembali lagi di channel Mincara. Gunung Gede tidak pernah benar-benar sepi. Meski kamu ngerasa hanya berempat, di balik kabut yang senyap, di antara pepohon-pohon tua selalu ada langkah kaki kelima yang mengikuti irama sepatumu. Ia tidak butuh senter, ia tidak butuh nafas, ia hanya butuh seseorang untuk menggenapi perjalanan menuju keabadian. Ganjil di jalur Cibodas. Malam itu, pintu masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cibodas nampak seperti gerbang menuju dimensi lain. Lampu neon di warung-warung terakhir berkedip-kedip kalah oleh kabut tebal yang turun lebih awal dari biasanya. Suhu drop hingga 12 derajat Celcius membuat uap air keluar dari mulut setiap kali napas dihembuskan. Reka, seorang pendaki berpengalaman yang telah menaklukkan berbagai puncak di Indonesia, memeriksa ulang tali sepatunya. Di sampingnya, Siska sibuk mengecek tas carrier-nya, sementara Dika Bayu masih sibuk berbagi beban logistik. Semua sudah siap? Tanya Raka, suaranya berat memecah kesunyian malam yang hanya diisi oleh suara jangkrik dan gesekan daun bambu. Siap, Rak, tapi perasaan gue gak enak deh. Kabutnya pekat banget, gak kayak biasanya, sahut Bayu sambil membetulkan letak headlamp di dahinya. Gunung Gede memang begini, Bay. Yang penting kita jangan sombong dan tetap satu barisan. Timpa Siskas mencoba menenangkan meski ia sendiri berkali-kali merapatkan jaketnya. Tepat pukul 10 malam, mereka melangkahkan kaki melewati gerbang pendakian. Sesuai kesepakatan, Raka berada di posisi paling depan sebagai leader, diikuti Siska, lalu Dika, dan Bayu sebagai sweeper atau penjaga paling belakang. Tugas Bayu adalah memastikan tidak ada anggota yang tertinggal dan tidak ada barang yang terjatuh. Langkah-langkah mereka beradu dengan jalanan berbatu yang tertata rapih di awal jalur Cibodas. Bunyi serak-seruk sepatu bot di atas batu berasal yang basah menciptakan ritme yang monoton. Namun baru 30 menit perjalanan, tepat saat mereka melewati area Telaga Biru yang airnya nampak hitam pekat seperti tinta di malam hari, Bayu merasa ada sesuatu yang ganjil. Setiap Bayu melangkah, ia mendengar ada suara langkah tambahan di belakangnya. Awalnya ia mengira itu hanya gema langkah kakinya sendiri yang memantul di dinding-dinding tebing kecil di sisi jalur. Ia mencoba berhenti sejenak untuk membetulkan letak tasnya. Dek, suara langkah di belakangnya pun ikut berhenti. Namun ada jeda sekitar detik-detik, seolah sesuatu yang mengikutinya terlambat bereaksi untuk berhenti. Bayu menoleh cepat, cahaya senter di kepalanya menyapu jalanan bebatuan di belakangnya. Tidak ada apa-apa, hanya ada kabut menggulung pelan dan pepohonan rimbun yang tampak seperti bayangan raksasa yang sedang mengawasi. "Baik, kenapa berhenti?" teriak Dika yang sudah jarak sekitar 5 meter di depannya. "Gak apa-apa, Dik,
cuman ngerasa ada yang copot di carrier. Bohong Bayu, ia tak ingin merusak suasana hati teman-temannya di awal pendakian ini. Mereka melanjutkan perjalanan menuju jembatan kayu yang melintasi aliran air panas. Bau belerang mulai menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah dan pembusukan alami hutan. Di sini jalur mulai menyempit dan menanjak. Pepohonan besar di kiri dan kanan jalan seolah-olah membungkuk menuangi jalur pendaki hingga cahaya bulan tidak sanggup menembus rimbunnya dedaunan. Saat itulah bayangan itu muncul. Di batas jangkauan cahaya senter Bayu, sekitar 3 meter di belakangnya, berdiri sesosok manusia. Sosok itu mengenakan jaket hoodie berwarna hitam legam. Tudung jaketnya ditarik ke depan hingga menutupi sebagian besar wajahnya. Ia berjalan dengan kepala menunduk, langkahnya sangat ringan, hampir tidak bersuara jika tidak diperhatikan dengan seksama. Oh, ada pendaki lain, batin Bayu. Perasaan takutnya sedikit mereda, berganti dengan rasa solidaritas sesama pendaki. Di Gunung Gede memang sering terjadi pendakian solo hiking. Bayu memperlambat langkahnya agar sosok itu bisa mendekat. "Malam Mas, sendirian aja?" sapa Bayu ramah. Sosok itu tidak mendongak, ia hanya menunduk pelan, nyaris tidak terlihat di balik kegelapan hoodie-nya. Suara napasnya terdengar berat dan dingin, seakan-akan oksigen di sekitarnya mendadak membeku. "Bareng kita aja di belakang Mas, bahaya kalau sendirian lewat jalur air panas malam-malam begini," lanjut Bayu. Dan sekali lagi sosok itu hanya memberikan respon merupakan anggukan kecil. Ia tetap menjaga jarak yang konsisten di belakang Bayu. Keanehan mulai muncul saat mereka tiba di pos Panyancangan, sebuah persimpangan antara jalur puncak dan jalur menuju air terjun Ciberu. Raka memutuskan untuk berhenti sejenak untuk minum. "Istirahat 5 menit, sahut Raka. Siska Dika langsung duduk di atas akar pohon besar. Bayu ikut bergabung sementara sosok berjaket hitam itu berdiri diam sekitar 2 meter dari mereka. Membelakangi cahaya senter, ia nampak sedang menatap ke arah hutan yang gelap gulita. "Mas, sini gabung minum dulu," ajak Bayu sambil menyodorkan botol air mineral. Raka, Siska, Dika menoleh ke arah yang ditunjuk Bayu, namun mereka nampak bingung. "Lo ngomong sama siapa, Bay?" tanya Siska dengan nada heran. "Itu Mas yang pakai jaket hitam di belakang gue. Dia dari bawah ngikutin kita," jawab Bayu sambil menuju ke sosok itu. Raka menyalakan senter headlampnya yang berkekuatan tinggi dan mengarahkan ke titik yang ditunjuk Bayu. Jantung Bayu hampir copot. Di bawah sinar cahaya terang Raka, tepat itu kosong. Hanya ada semak belukar dan batang pohon yang merangas. "Gak ada siapa-siapa, Bay. Lo ngantuk?" tanya Dika tertawa kecil. Meski tawa itu terdengar agak dipaksa untuk menutupi rasa kengerian yang mulai merayap. Bayu terdiam. Ia mengucek matanya. Jelas sekali ia melihat sosok itu berdiri di sana, namun saat ia memalingkan wajah ke arah rombongannya,
Ia melihat di sudut matanya tepat di samping Dika sebuah ujung jaket hitam yang menghilang di balik bayangan pohon. Mungkin cuma halusinasi karena kekurangan oksigen, bisik Bayu pada dirinya sendiri, meski hatinya berteriak bahwa ada yang salah dengan jumlah mereka malam ini. Raka bangkit berdiri, mukanya nampak serius dari sebelumnya. Ia sudah sering mendengar tentang pendaki kelima di jalur Cibodas, sosok yang tidak pernah diundang namun selalu ingin menemani. Sudah, jangan bahas yang aneh-aneh, kita lanjut. Bayu, lo pindah di depan gue bakal jadi sweeper sekarang. Dengan nada tegas Raka berbicara. Mereka mulai berjalan lagi, mendaki tanjakan bebatu yang semakin terjal. Kini barisannya berubah. Bayu di depan, Siska, Raka, dan Dika. Namun saat Bayu melangkah ke depan, ia merasa punggungnya tetap dingin. Ia merasa seolah-olah ada mata yang tepat menatap ke arah tengkuk lehernya. Dan di belakang Raka, sang pemimpin yang kini berada di posisi paling belakang, suara langkah kaki serak-seruk itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat, dan diiringi dengan suara bisikan samar yang terbawa angin. Terima kasih sudah mengajak saya. Perjalanan menuju puncak masih sangat jauh dan malam baru dimulai. Di jalur Cibodas yang sunyi, mereka berempat tidak pernah benar-benar berempat. Sosok kelima itu telah resmi menjadi bagian dari rombongan. Jalur pendakian setelah pos Panjangcangan berubah menjadi lorong gelap yang dikelilingi oleh vegetasi hutan-hutan yang semakin rapat. Akar-akar pohon tua mencuat dari tanah seperti jari raksasa yang berusaha menggapai kaki para pendaki. Kabut yang tadinya hanya setinggi pinggang kini naik menutupi pandangan. Jarak pandang tersisa 2 meter, membuat cahaya headlamp mereka seolah membentuk tembok putih yang solid. Raka kini berada di posisi yang paling belakang sebagai sweeper, mencoba tetap tenang. Namun ia bisa merasakan udara di sekitarnya berubah. Bahkan bukan hanya dingin, tapi terasa berat dan pengap. Seolah oksigen berebut di jalur dengan sesuatu yang lain. Jangan berpencar, tetap rapat, teriak Raka, suaranya sedikit teredam oleh padatnya kabut. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, Siska mulai merasa tidak nyaman. Untuk mengusir rasa takutnya, ia membuka percakapan. Rak, lo ingat gak pendakian kita ke Merbabu tahun lalu? Bagai gak seaneh ini. Iya sih, tapi Gede memang punya karakternya sendiri, sahut Raka di belakang. Tiba-tiba suara menyahut dari arah belakang Raka. Suaranya halus seperti gesekan daun kering, namun sangat jelas di telinga mereka. Dulu jalurnya tidak serumit ini. Dulu lebih banyak pohon besar di sebelah kiri itu. Raka tersentak, ia menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah di sana. Di tengah kabut yang menggulung, sosok berjaket hoodie hitam itu berjalan santai. Tidak membawa tas, tidak membawa carrier, tidak memakai headlamp, dan tidak membawa botol minum. Namun ia melangkah dengan pasti, seolah ia melihat jalan dari kegelapan total ini.
Bayu, Siska, dan Dika ikut berhenti. Mereka semua mendengar suara itu. "Mas, tadi yang bicara?" tanya Dika dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab secara langsung. Ia tetap menunduk, namun tangannya yang pucat seperti kulit yang sudah terlalu lama terendam air sesekali menyentuh batang pohon saat ia lewat. Gunung ini rindu pada mereka yang berjalan dalam kesunyian. Lanjut suara itu lagi, kali ini suaranya terasa bergaung, seolah-olah muncul dari berbagai arah, bukan hanya dari satu mulut. Anehnya, ketakutan yang tadinya sempat memuncak berubah menjadi semacam hipnotis bagi mereka. Mereka merasa sosok ini adalah bagian dari rombongan. Ada rasa akrab yang tidak masuk akal. Siska yang biasanya paling penakut malah mulai mengajak sosok itu mengobrol, seolah-olah ia adalah teman lama yang baru saja bergabung di tengah perjalanan. "Mas, pendaki dari mana? Kok sendirian saja?" tanya Siska sambil berjalan terus. "Saya dari bawah, sudah sangat lama di bawah," jawab sosok itu. Kalimatnya ambigu, namun Siska mengangguk seolah ia mengerti. Capek nggak, Mas? Kita mau istirahat sebentar lagi di kandang badak, tanya Bayu. "Saya tidak merasa lelah lagi. Lelah itu untuk mereka yang masih memiliki jantung yang berdetak," sahut sosok itu. Kalimat terakhir itu seharusnya menjadi peringatan keras bagi mereka. Namun, di bawah pengaruh kabut dan aroma belerang yang semakin pekat, logika keempat sahabat itu seakan tumpul. Mereka terus berjalan mendaki tanjakan bebatuan, sementara sosok berjaket hitam itu terus bercerita tentang sejarah Gunung Gede, tentang orang-orang yang hilang di masa lalu, dan tentang betapa indahnya puncak saat bulan purnama. Ia bercerita detail dan sangat akurat, menceritakan letak batu besar yang tertutup lumut sebelum mereka mencapainya, atau memperingatkan tentang ada pohon yang rendah sebelum kepala Raka membenturnya. "Hebat juga ya, Mas, hafal banget jalurnya," puji Dika. "Saya sudah mengulang jalur ini ribuan kali, mencari sesuatu yang tertinggal," bisik sosok itu. Saat mereka tiba di area terbuka mendekati pos kandang badak, angin bertiup kencang dan menyapu sebagian kabut. Sesaat bulan muncul dari balik awan menerangi jalur tersebut. Raka yang sejak tadi merasa ada yang janggal dengan obrolan mereka, tiba-tiba tersadar dari lamunan. Ia melihat ke bawah, ke arah kaki mereka yang sedang melangkah di atas tanah berlumpur. Jantung Raka seakan berhenti berdetak di bawah sinar bulan yang redup. Ia melihat bayangan Siska, bayangan Dika, bayangan Bayu, dan bayangannya sendiri dipantul di tanah. Namun sosok berjaket hoodie hitam yang berjalan tepat di sampingnya itu tidak memiliki bayangan. Langkah kakinya pun tidak meninggalkan bekas di lumpur, padahal tanah itu sangat lembek. Raka menoleh ke samping ke dalam tudung jaket sosok tersebut. Saat sosok itu sedikit memiringkan kepalanya, Raka tidak melihat wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya ada kegelapan pekat yang lebih gelap daripada malam itu sendiri di dalam tudung jaket tersebut.
"Guys, berhenti," bisik Raka. Suaranya tercekat di tenggorokan. Namun teman-temannya tidak mendengar. Mereka asik tertawa, cerita-cerita lucu keluar dari mulut sesuatu yang tidak punya wajah itu. Mereka terus berjalan, masuk lebih dalam ke arah hutan yang paling gelap. Sementara sosok berjaket hitam itu mulai menjulurkan tangan panjang yang pucatnya ke arah pundak Bayu dan Dika, seolah-olah sedang mengiring ternak menuju tempat penyembelihan. "Berhenti!" teriak Raka lebih keras, menarik tas carrier Bayu sehingga teman-temannya tersungkur ke belakang. Seketika obrolan terhenti, kesunyian membengkakkan telinga, kembali menyergap. Sosok berjaket hitam itu juga berhenti. Ia perlahan menoleh ke arah Raka, meski tanpa wajah. Raka bisa merasakan tatapan kebencian yang amat sangat di balik kegelapan tudung itu. "Kenapa berhenti? Bukankah kita sedang bersenang-senang?" Suara itu kini tak lagi terdengar ramah. Suara itu berubah menjadi gembaan rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Teriakan Raka membelah kesunyian malam di lereng Gunung Gede. Bayu terjungkar ke belakang karena tarikan keras pada carriernya, sementara Siska dan Dika terpaku seolah baru saja tersetak dari mimpi panjang. "Kenapa Rak, lo apa-apaan sih?" bentak Bayu sambil berusaha berdiri membersihkan tanah basah yang menempel di celananya. Raka tidak menjawab, napasnya memburu, matanya melotot, menatap di mana sosok hoodie hitam itu berdiri. Namun di bawah sorot lampu senter yang bergetar, tangan Raka, sosok itu telah lenyap. Hanya ada kabut berputar dan tertiup angin gunung yang semakin kencang. Dia gak punya wajah, Bay. Dia punya suara namun tidak punya mulut, dan dia juga tidak punya bayangan tubuhnya sendiri. Suara Raka bergetar hebat. Dika tertawa hambar, mencoba mencairkan suasana yang mendadak membeku. "Rak, lo kecapean kali. Tadi kita ngobrol asik banget sama dia. Dia bilang namanya Dika terhenti. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat sebuah nama. "Siapa namanya tadi, Sis?" Siska terdiam, wajahnya perlahan memucat. Gue gak ingat dia sebut namanya, tapi gue gak ngerasa kenal. Gue ngerasa dia dari bagian kita." "Itu masalahnya," potong Raka cepat. "Kalian kena hipnotis gunung. Kita dibawa dari bawah cuma berempat. Raka, Siska, Dika, dan Bayu. Gak ada orang kelima." Mereka semua terdiam. Di tengah kegelapan pos kandang badak yang sunyi, bau belerang dari arah bawah menyerap masuk ke indera penciuman mereka, membawa sensasi mual. Tanpa banyak bicara lagi, Raka memutuskan untuk mereka memaksa terus berjalan menuju alun-alun Surya Kencana. Ia tahu tinggal diam di tempat itu sama saja menyerahkan diri pada kegelapan. Perjalanan dari kandang badak menuju puncak adalah siksaan fisik dan mental. Mereka melewati tanjakan rantai dengan tangan gemetar. Setiap kali Siska menoleh ke belakang, ia merasa melihat bayangan hitam berkelebatan di antara pepohonan, seolah-olah sedang mengepung mereka dari kejauhan. Tepat pukul 4:30 pagi, akhirnya mereka tiba di hamparan luas alun-alun Surya Kencana. Padang Edelweiss yang legendaris itu terhampar luas
diselimuti sisa-sisa kegelapan malam dan embun yang membeku menjadi es. Cepat pasang tenda, perintah Raka. Jangan ada yang melamun, fokus. Mereka bekerja dalam diam. Dika dan Raka sibuk memasang tiang-tiang tenda, sementara Siska mengeluarkan kompor portable untuk menyeduh kopi, berharap kafein bisa mengembalikan kewarasan mereka. Bayu duduk di atas sebuah batu besar, mengawasi sekeliling dengan perasaan was-was. Sudah jadi, ucap Dika lega setelah tenda biru mereka berdiri tegak. Ayo kita masuk dulu, suhu di luar dingin banget. Mereka berangkat masuk ke dalam tenda yang sempit. Di dalam sana suhu sedikit hangat karena panas tubuh yang berkumpul. Cahaya lampu badai yang digantung di langit-langit tenda memberikan rasa aman semu. Coba kita cek foto tadi, Dik, ujar Siska sambil menyeruput kopi. Tadi lo sempat ambil foto kan pas kita istirahat di bawah? Dika merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel. Jari yang kaku karena dinginnya gesekan layar galeri foto. Foto pertama saat di base camp, mereka berempat tersenyum melebar. Foto kedua saat di jembatan air panas tanpa kabut tipis di belakang mereka. Lalu Dika sampai pada di foto di pos panyancangan saat mereka duduk di akar pohon. Gak mungkin, bisik Dika, ponsel itu hampir terjatuh di tangannya. Raka, Bayu, dan Siska mendekat untuk melihat foto itu. Mereka berempat sedang duduk berjejer, namun tepat di belakang Bayu berdiri sebuah bayangan hitam kontras. Sangat kontras untuk sekadar bayangan. Sosok itu mengenakan hoodie hitam dan tudungnya menutupi wajah. Yang mengerikan, tangan sosok itu sangat panjang dan kulitnya putih pucat seperti mayat. Tampak sedang mendekap pundak Bayu, Dika sekaligus dari belakang. Dan ada satu detail lagi yang membuat jantung mereka hampir copot. Di dalam tenda yang seharusnya berisi 4 orang itu, kini mereka merasakan udara sesak. 1, 2, 3, 4. Bayu menghitung jumlah mereka di dalam tenda dengan jari gemetar. Lalu ia melihat ke sudut yang paling gelap di balik tumpukan carrier mereka. Di sana, di dalam kegelapan yang tak terjangkau cahaya lampu badai, duduk sosok manusia yang memakai jaket hoodie hitam. Ia duduk memelut lutut menghadap ke mereka. Kenapa berhenti berhitung? Suaranya parau itu kembali terdengar, memenuhi ruangan tenda yang sempit. Hitung lagi, saya ada di sini. Saya selalu ada di sini. Siska menjerit histeris. Raka mencoba meraih pisau lipat di saku carriernya, namun tangannya kaku. Kamu siapa? Teriak Raka. Sosok itu perlahan mendongak di balik tudung jaket yang hitam. Tidak ada wajah manusia, hanya ada lubang hitam yang dalam, seolah wajahnya dihapus oleh waktu. Saya adalah yang tertinggal. Saya adalah yang kalian lupakan, bisik sosok itu. Kalian membawa saya naik. Sekarang salah satu dari kalian harus menemani saya turun ke bawah tanah. Seketika lampu badai di dalam tenda pun padam dan gelap total. Di dalam tenda yang tertutup rapat, di tengah luasnya surya kencana, hanya terdengar suara napas yang terengah-engah dan suara langkah kaki kelima yang kini tidak lagi mengikuti dari belakang, tapi sudah berada di tengah-tengah mereka. Besok paginya, pendaki lainnya mulai menemukan sebuah tenda biru yang robek di bagian tengah
yang berada di tengah-tengah padang Edelweiss. Di dalamnya hanya ada 3 orang yang pingsan dengan wajah pucat pasi. 1 orang hilang tanpa jejak, menyisakan sebuah jaket hoodie hitam yang tergeletak rapi di tempat ia seharusnya tidur. Cerita selesai. Apakah Anda ingin saya membuat cerita yang lainnya? Silahkan klik tombol komentar lalu tuliskan keinginan cerita kalian yang akan saya buat di video-video selanjutnya. Terima kasih.